Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, Akang dan Teteh semuanya? Jumpa lagi dengan kami tim kinerja BKD Provinsi Jawa Barat. Di video kali ini kami akan sharing terkait tutorial penyusunan SKP tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang terbaru yaitu Permen 46 tahun 2022 dalam aplikasi TRK. Penyusunan SKP tahun 2022 ini akan ada dua kondisi, yaitu Bapak Ibu sebagai pejabat CPT, administrator, pengawas, dan ketua tim, dan Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional atau pelaksana yang menjadi anggota tim. Pertama, Bapak Ibu, yaitu apabila Bapak Ibu kondisinya sebagai pejabat CPT, administrator, dan pengawas atau ketua tim. Untuk tutorial yang pertama, yaitu apabila Bapak dan Ibu sebagai pejabat CPT, pejabat administrator, pejabat pengawas atau ketua tim. Langkah pertama adalah Bapak dan Ibu masuk ke dalam aplikasi TRK, yaitu kinerjajabarprof.go.id. Kemudian, Bapak dan Ibu masukkan username dan passwordnya, kemudian kita login. Tampilannya akan ada seperti di layar Bapak Ibu semuanya. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu ke input SKP utama, ke rencana kinerja. Akan muncul 4 tombol di layar Bapak Ibu semua. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu klik tombol warna ungu, yaitu sinkronisasi kinerja organisasi. Di sini Bapak Ibu yang pejabat CPT, pejabat administrator, pejabat pengawas atau ketua tim telah menginputkan target kerjanya di dalam aplikasi e-Sakib. Akan muncul target kinerjanya Bapak Ibu masing-masing. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan edit rencana aksi bulanan untuk rencana kinerjanya Bapak Ibu masing-masing. Ke kolom aksi ada tombol warna hijau, klik, akan muncul seperti di layar Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu akan membuat rencana aksi bulanan atau rencana kinerja bulanan Bapak Ibu untuk rencana kinerjanya Bapak Ibu masing-masing. Rencana aksi bulanan atau rencana kinerja bulanan adalah tahapan atau proses yang dilakukan untuk mencapai rencana kinerja tahunan Bapak dan Ibu semuanya. Dalam menyusun rencana aksi bulanan atau rencana kinerja bulanan ini disesuaikan dengan waktu yang telah Bapak Ibu tetapkan untuk mencapai rencana kinerja tahunan tersebut. Apabila di sini Bapak Ibu menetapkan 12 bulan, maka membuat rencana aksi bulanan atau rencana kinerja bulanan sampai dengan 12 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Tetapi apabila Bapak Ibu menetapkan waktu rencana aksi bulanannya atau rencana kinerja bulanannya selama 4 bulan atau 3 bulan, maka rencana aksi bulanannya disesuaikan dengan waktu yang telah Bapak Ibu tentukan. Nah, di sini dipastikan dalam membuat rencana aksi bulanan atau rencana kinerja bulanan tidak boleh ada target yang kosong atau nol. Dipastikan semuanya ada output yang telah Bapak Ibu hasilkan. Setelah diisikan semua oleh Bapak Ibu, maka klik tombol simpan yang warna hijau. Kemudian akan berubah seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Apabila Bapak Ibu memiliki rencana kinerja pegawai ada 2 atau 3 atau bahkan lebih, maka Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengedit rencana kinerja tersebut dan membuat rencana aksi bulanannya. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu ke tombol warna biru, yaitu dialog kinerja. Di sini Bapak Ibu melakukan komunikasi atau berdialog dengan pejabat penilainya Bapak Ibu atau atasan langsung Bapak Ibu terkait dengan rencana-rencana aksi dan rencana kinerjanya Bapak Ibu masing-masing. Setelah Bapak Ibu melakukan dialog kinerja, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu ke lampiran rencana kinerja pegawai.
Nah, di sini ada 3 komponen terkait lampiran rencana kinerja pegawai, yaitu terkait dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensinya. Dukungan sumber daya ini berkaitan dengan sumber dayanya sendiri, anggaran, perlengkapan kerja, dukungan pimpinan, atau sarana dan prasarana. Nah, apa komponen skema pertanggungjawaban berkaitan dengan progres atau report hasil dari kerjanya Bapak Ibu masing-masing dan bukti dari lampiran Bapak Ibunya masing-masing. Dan konsekuensi berkaitan dengan apabila Bapak Ibu tidak tercapai target ini atau Bapak Ibu tercapai dengan target ini, maka memiliki konsekuensi seperti bagaimana. Di sini Bapak Ibu harus melakukan namanya dialog kinerja dengan para pimpinan atau pejabat penilainya Bapak Ibu masing-masing. Setiap satu rencana kinerja harus memiliki 3 unsur atau 3 aspek ini, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, konsekuensi. Apabila Bapak Ibu memiliki 2 rencana kinerja, maka ada 2 dukungan sumber daya, 2 skema pertanggungjawaban, dan 2 konsekuensi. Atau bahkan Bapak Ibu memiliki lebih dari 2 rencana kinerjanya Bapak Ibu masing-masing. Setelah Bapak Ibu mengisikan dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi, setelah dan Bapak Ibu melakukan dialog kinerja dengan para pimpinannya Bapak Ibu masing-masing, maka tombol simpan sebelah kanan. Penyusunan SKP tahun 2022 sudah selesai sampai dengan lampiran rencana kinerja pegawai. Setelah Bapak Ibu divalidasi rencana kinerjanya, maka Bapak Ibu setiap bulannya harus melaporkan namanya rencana aksi kinerjanya Bapak Ibu masing-masing. Setelah Bapak Ibu menginput dialog kinerja, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu ke tombol warna hijau, yaitu lampiran rencana kinerja pegawai. Tampilannya akan ada seperti di layar Bapak Ibu masing-masing. Ada 3 unsur atau 3 aspek terkait lampiran rencana kinerja pegawai, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Dukungan sumber daya ini berkaitan dengan sumber dayanya sendiri, sarana prasarana, perlengkapan kerja, anggaran, dan pendampingan dari pimpinan. Skema pertanggungjawaban ini berkaitan dengan progres pelaporan target kinerjanya Bapak Ibu masing-masing dan bukti pelaporannya. Konsekuensi ini berkaitan dengan apabila target Bapak Ibu tercapai atau target Bapak Ibu tidak tercapai, maka memiliki konsekuensi seperti apa. Di sini Bapak Ibu harus melakukan namanya dialog kinerja dengan pejabat penilai atau atasan langsung Bapak Ibu masing-masing. Apabila Bapak Ibu memiliki 1 rencana kinerja, maka akan ada 1 dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Dan apabila Bapak Ibu memiliki 3 rencana kinerja, maka semua aspek ini harus memiliki 3, yaitu 3 dukungan sumber daya, 3 skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Setelah Bapak Ibu yakin dalam pengisian lampiran rencana kinerja pegawai ini, maka Bapak Ibu klik tombol simpan. Penyusunan SKP tahun 2022 bagi pejabat JPT, pejabat administrator, pejabat pengawas atau ketua tim telah selesai. Dipastikan Bapak Ibu tidak lupa untuk merealisasikan rencana aksi bulanannya atau rencana kinerja bulanannya Bapak Ibu masing-masing. Untuk tutorial yang kedua, yaitu apabila Bapak dan Ibu sebagai pejabat fungsional dan pelaksana yang menjadi anggota tim. Tutorial yang kedua, yaitu apabila Bapak dan Ibu sebagai pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang menjadi anggota tim. Langkah pertama adalah Bapak dan Ibu masuk ke dalam aplikasi TRK, yaitu kinerjajabarprov.go.id. Kemudian Bapak dan Ibu masukkan username dan password, kemudian kita login. Tampilannya akan ada seperti di layar Bapak Ibu masing-masing.
Langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu ke input SKP utama, kemudian ke rencana kinerja. Akan ada 4 tombol di layar Bapak Ibu masing-masing. Langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu ke tombol warna hijau yang ada di sebelah kanan, yaitu tambah rencana kinerja. Setelah Bapak Ibu klik tombol warna hijau yaitu tombol rencana kinerja pegawai, tampilannya akan ada seperti di layar Bapak Ibu masing-masing. Dipastikan NIP atasan dan nama atasan kitanya, karena ini berkaitan dengan rencana kinerja atasan yang diintervensi. Kemudian Bapak Ibu memilih rencana kinerja atasan yang akan Bapak Ibu intervensi. Langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu membuat rencana kinerja sesuai dengan rencana kinerja atasan yang diintervensi. Setelah Bapak Ibu membuat rencana kinerja, langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu mengisikan kolom aspek atau indikator. Yang pertama adalah aspek kuantitas. Aspek kuantitas yaitu berkaitan dengan jumlah atau banyaknya output dan atau outcome yang harus ada dalam setiap target kinerja. Yang kedua adalah aspek kualitas atau indikator kualitas, yaitu yang berkaitan dengan mutu keluaran atau mutu manfaat. Untuk aspek kualitas atau indikator kualitas tidak selalu harus ada dalam setiap target kinerja. Disesuaikan dengan jenis dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan. Untuk yang ketiga adalah aspek waktu, yaitu berkaitan dengan standar waktu yang digunakan untuk menyelesaikan target kinerja tersebut. Setelah Bapak Ibu isikan semuanya, Bapak Ibu kemudian langkah selanjutnya adalah membuat rencana aksi atau rencana kinerja bulanan. Rencana aksi ini berkaitan dengan tahapan atau proses yang dilakukan untuk mencapai rencana kinerja tahunan Bapak Ibu semuanya, dan disusun sesuai dengan waktu yang telah Bapak Ibu tetapkan untuk mencapai rencana kinerja tahunan tersebut. Apabila untuk penyelesaian target atau rencana kinerja tersebut 3 bulan, maka Bapak Ibu membuat rencana aksi bulanan atau rencana kinerja bulanannya sebanyak 3 bulan. Tetapi di sini harus dipastikan untuk rencana aksi bulanan atau rencana kinerja bulanan kita tidak boleh melebihi dari rencana aksi atau rencana kinerja bulanan atasan kita masing-masing. Setelah Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu menginput rencana aksi bulanan dan telah melakukan dialog kinerja dengan para pimpinan atau pejabat penilai Bapak Ibu dan dipastikan sudah sesuai dengan rencana aksi bulanannya, sesuai dengan rencana kinerja kita, maka Bapak Ibu lakukan simpan yaitu di tombol warna hijau. Dipastikan di sini nanti pada saat menyusun rencana aksi bulanan, Bapak Ibu dipastikan juga tidak boleh ada target rencana aksi bulanan yang 0. Langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu ke tombol dialog kinerja yang warna biru. Di sini Bapak Ibu melakukan dialog kinerja dengan pejabat penilai atau atasan langsung kita terkait target kinerja atau rencana aksi bulanan kita. Di sini Bapak Ibu melakukan atau berkomunikasi terkait target-target rencana kinerja kita untuk kedepannya. Setelah Bapak Ibu melakukan dialog kinerja dengan pejabat penilai atau atasan langsung Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya yaitu ke tombol warna hijau, lampiran rencana kinerja pegawai. Lampiran rencana kinerja pegawai ini ada 3 aspek atau 3 unsur, yaitu terkait dukungan sumber daya, terkait skema pertanggungjawaban, dan konsekuensinya. Dukungan sumber daya ini berkaitan dengan sumber dayanya sendiri, sarana prasarana, anggaran, perlengkapan kerja, dan pendampingan dari pimpinan. Skema pertanggungjawaban berkaitan dengan progres pelaporan, target kinerja kita, dan bukti pelaporan terkait rencana kinerja atau target rencana kinerja kita. Konsekuensi berkaitan dengan apabila target kinerja kita tidak tercapai atau target kinerja kita tercapai, maka konsekuensinya apa? Di sini Bapak Ibu harus melakukan namanya dialog kinerja dengan pejabat penilai atau atasan langsung kitanya semua.
Apabila Bapak Ibu mempunyai satu rencana kinerja, maka harus memiliki 3 aspek atau 3 unsur ini, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Setelah Bapak Ibu pastikan diisikan semuanya, maka langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu klik tombol simpan. Langkah untuk penyusunan SKP tahun 2022 Bapak Ibu telah selesai. Kemudian Bapak Ibu menunggu bagaimana target kinerja kita akan diverifikasi oleh atasan kita atau pejabat penilai kita. Setelah rencana kinerja diverifikasi oleh pejabat penilai atau atasan langsung kita, maka Bapak Ibu dapat melaporkan rencana aksi bulanannya setiap bulan. Nanti di kolom status akan berubah warna hijau. Nanti di sini Bapak Ibu harus melaporkan rencana aksi bulanannya setiap bulannya. Untuk video tutorial yang ketiga, yaitu khusus untuk pejabat penilai atau atasan langsung, di mana harus melakukan verifikasi target kinerja atau rencana kinerja anggota timnya dan memvalidasi rencana aksi bulanan serta tahunan. Langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu ke verifikasi, kemudian ke verifikasi SKP. Tampilannya akan seperti di layar Bapak Ibu masing-masing. Di sini Bapak Ibu harus memverifikasi target kinerja atau rencana kinerja anggota timnya. Klik tombol warna hijau. Nah, kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu ke kolom aksi. Di sini Bapak Ibu klik untuk klarifikasi dan penetapan ekspektasi rencana kinerja. Di sini Bapak Ibu sebagai pejabat penilai atau atasan langsung memastikan rencana kinerja atau target kinerja para anggota timnya Bapak Ibu semuanya. Apabila Bapak Ibu sudah yakin dan sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan kepada anggota timnya, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol terima, kemudian simpan. Tetapi apabila Bapak Ibu merasa rencana kinerja tersebut tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa klik tombol tolak dan dipastikan Bapak Ibu memberikan catatan kenapa ditolaknya. Setelah Bapak Ibu terima dan melakukan klarifikasi dan penetapan rencana kinerjanya, maka Bapak Ibu simpan. Untuk video tutorial yang ketiga, yaitu untuk pejabat penilai atau atasan langsung, di mana harus memberikan ekspektasi perilaku anggota tim atau pegawai yang di bawahnya dan melakukan verifikasi target kinerja atau rencana kinerja anggota timnya atau pegawai yang di bawahnya dan memvalidasi rencana aksi bulanan serta tahunan. Untuk memberikan ekspektasi perilaku, Bapak Ibu ke menu ekspektasi perilaku. Nanti tampilannya akan ada seperti di layar Bapak Ibu masing-masing. Di sini Bapak Ibu memberikan penilaian atau memberikan ekspektasi perilaku kepada anggota timnya atau pegawai yang dinilainya oleh Bapak Ibu masing-masing. Klik yang tombol warna biru, dipilih. Nah, di sini ada terkait ekspektasi perilakunya adalah berkaitan dengan aspek berakhlak. Ada 7 aspek yang harus Bapak Ibu memberikan ekspektasi perilakunya. Di sini Bapak Ibu sebagai pejabat penilai dan atasan langsung harus memberikan penilaian terkait ekspektasi perilaku ini kepada masing-masing anggota atau pegawai yang dinilainya oleh Bapak Ibu masing-masing. Setelah diisikan semuanya Bapak Ibu, maka klik tombol simpan. Selanjutnya, Bapak atau Ibu sebagai pejabat penilai atau atasan langsung melakukan validasi rencana aksi bulanan atau rencana kinerja bulanan dan tahunan. Bapak dan Ibu ke menu validasi, kemudian klik ke validasi ketercapaian IKI. Kemudian Bapak Ibu melakukan penilaian terhadap rencana aksi bulanan atau rencana kinerja bulanan para anggota timnya Bapak Ibu atau pegawai yang dinilainya oleh Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu ke kolom aksi.
Nanti ada tombol validasi, klik oleh Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu harus memberikan penilaian terhadap 3 aspek yang ada di layar Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, Bapak Ibu harus memberikan penilaian terkait dengan ketajaman substansi laporan, kesesuaian pelaporan dengan yang diharapkan, dan sistematika pelaporan. Kemudian setelah Bapak Ibu memberikan penilaian, maka Bapak Ibu klik tombol simpan. Demikian video tutorial penyusunan SKP tahun 2022 sesuai dengan Permen 46 tahun 2022 di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Akang Teteh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.